Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Kelamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Kediri setelah Mapanji Rogomurti lolos dari hukuman mati dan istana kebakaran hebat sehingga bisa dikatakan hancur total. Oleh sebab itu, Raja Kediri Sri Kertajaya begitu murka. Oleh sebab itu, Mapanji yang diserai untuk melakukan eksekusi terhadap Mapanji Rogomurti, yaitu Mapanji Yudopakso, akhirnya mengalami nasib yang buruk karena semua kesalahan itu dilimpahkan kepada Mapanji Yudopakso. Oleh sebab itu, Mapanji Yudopakso diberhentikan. Keadaan seperti itu, maka Mapanji Yudopakso dihukum mati. Bukan hanya dilengsarkan, tetapi Mapanji Yudopakso mengalami nasib yang tragis, yaitu dihukum mati oleh Sri Kertajaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Sri Kertajaya memilih Mapanji baru, yaitu Gubar Baleman. Mapanji yang baru ini merupakan orang sakti mandraguna yang tidak kalah dengan kesaktian Mapanji Yudopakso. Tetapi Mapanji yang baru ini mempunyai sifat-sifat yang berbeda apabila dibandingkan dengan Mapanji yang terdahulu. Gubar Baleman adalah orang yang tenang, orang yang berpikir kritis, dan orang yang memiliki ketajaman di dalam memandang segala sesuatu. Apalagi sekarang Mapanji Gubar Baleman didampingi orang, yaitu keluarga dari kerajaan, yaitu Raden Gumarang. Raden Gumarang dikenal orangnya juga tenang dan berpikir kritis, tidak mudah diombang-ambingkan oleh pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Nah, di kerajaan Kediri dia dikenal sebagai Pangeran Maheso Walungan. Nah, sekarang Raden Gumarang atau Pangeran Mahesa Walungan ini disandingkan dengan Mapanji Gubar Baleman untuk menata Kediri. Ternyata benar, semuanya ditata dengan begitu rapi. Istana yang hancur total diupayakan agar segera dibangun, bahkan lebih mewah dari sebelumnya. Kemudian untuk membangun sebuah prajurit yang hebat, prajurit yang tertata rapi, maka dibentuklah divisi-divisi. Maka di Kediri dibangun 5 divisi, yaitu divisi timur, kemudian divisi selatan, divisi utara, barat, dan divisi ibu kota. Nah, oleh sebab itu semuanya tercatat dengan baik. Oleh sebab itu, ketika sudah penataan ini rampung dengan baik, tiba-tiba Sri Kertajaya memanggil, yaitu Mapanji Gubar Baleman dan sepupunya, yaitu Pangeran
Mahesa Walungan. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam pertemuan itu, Sri Kertajaya seakan-akan sudah tidak sabar. Prabu Sri Kertajaya sepertinya menaruh dendam yang sangat kuat terhadap Ganter. Sehingga Prabu Sri Kertajaya memerintahkan agar segera merampungkan semua urusan yang ada di Kediri ini. Kemudian segera merencanakan penyerbuan ke Ganter. Pemirsa dimanapun Anda berada, dua orang pejabat tinggi yang duduk di hadapan raja ini hanya bisa mendengar perintah-perintah dari raja. Mereka berdua seakan-akan tidak berani untuk menentang pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiran raja. Oleh sebab itu, saat Sri Kertajaya memberikan waktu kepada Pangeran Mahesa Walungan atau Raden Gumarang ini, tiba-tiba Raden Gumarang ini memberikan sebuah saran kepada Sri Kertajaya. Mohon ampun Kakang Prabu, bukan aku tidak ingin melaksanakan perintah-perintah dari Kakang Prabu. Tetapi kalau menurut saya, peperangan itu tidak akan membawa manfaat. Peperangan itu akan membawa kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Oleh sebab itu, Kakang, aku memberikan saran. Yang kita hadapi itu adalah Ganter. Yang kita hadapi itu siapa? Yaitu Ronggolampitan. Ingatlah Kakang, sekarang Ronggolampitan itu adalah suami dari Sekar Gedaton, Wandanprita. Wandanprita itu adalah putra Kakang, juga keponakan saya. Sekarang posisinya ada di sana dan sudah menjadi istri dari Ronggolampitan. Kalau Kakang merasa marah kepada Ronggolampitan, ada benarnya. Ada benarnya. Tetapi Kakang, ingatlah, yang mendatangi Ronggolampitan itu adalah Wandanprita. Sehingga di dalam hal ini Wandanprita yang mengambil suami Ronggolampitan, bukan berarti Ronggolampitan yang salah, karena Wandanprita yang mendatangi Ganter. Nah, oleh sebab itu, tahanlah amarah dari Kakang. Berpikirlah secara jernih. Kalau menurut aku, perintahkan aku untuk mendatangi Ganter. Ajaklah Ganter untuk kembali ke pangkuan Kediri. Aku yakin kalau mereka diajak dengan cara-cara yang baik, kemudian ada jaminan untuk pengampunan Ronggolampitan, aku kira semuanya akan selesai dan perang tidak akan pernah terjadi. Justru malah Kediri lebih kuat karena didukung oleh Ronggolampitan. Pemirsa dimanapun Anda berada, mendengar kata-kata itu,
Sri Kertajaya seperti disambar petir. Karena benar-benar apa yang disampaikan oleh Raden Gumarang ini menatap dada dari Prabu Kertajaya dengan begitu dahsyatnya. Seakan-akan dada ini meledak. Prabu Sri Kertajaya walaupun tidak berkata apa-apa, tapi bisa dibaca dari wajahnya yang begitu merah padam, seakan-akan menahan amarah yang begitu besar terhadap ucapan saudara sepupunya itu. Akhirnya Prabu Sri Kertajaya bisa menahan diri, kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Gubar Baleman dan Raden Gumarang untuk mengatur apa yang baik akan dilaksanakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertemuan itu sudah selesai. Tetapi ternyata benar apa yang dikira Tumenggung Bajangwari dipanggil oleh Sri Kertajaya secara pribadi. Tumenggung Bajangwari selaku prajurit rumah tangga yang ada di istana dipanggil oleh Prabu Kertajaya. Kemudian diberikan pesan agar Tumenggung Bajangwari menemui Mapanji Gubar Baleman. Apa pesannya? Pesannya adalah agar menangkap yaitu Raden Gumarang atau Pangeran Mahesa Walungan. Tentu saja Tumenggung Bajangwari ini hanya bisa mengatakan siap untuk melaksanakan tugas, tetapi di dalam hati benar-benar terkejut. Oleh sebab itu, pergilah Tumenggung Bajangwari untuk menemui Raden Gumarang, memberitahukan bahwa dirinya mau ditangkap. Oleh sebab itu, Raden Gumarang agar bersembunyi di sebuah tempat dan kemudian merencanakan bahwa Raden Gumarang bersama dengan Bajangwari akan pergi meninggalkan Kediri menuju ke Gantar. Tetapi sebelumnya Tumenggung Bajangwari juga berpamitan kepada Raden Gumarang agar apa yang diperintahkan oleh raja itu juga akan disampaikan kepada Gubar Baleman. Dan kita harus mengetahui nanti apa reaksi dari Mapanji Gubar Baleman. Apakah benar dia akan melakukan penangkapan, atau dia akan menuju ke raja memberikan sebuah alasan-alasan mengapa sampai terjadi penangkapan terhadap Raden Gumarang. Nah, kesepakatan itu akhirnya disetujui antara Raden Gumarang dengan Tumenggung Bajangwari. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata setelah Mapanji Gubar Baleman diberikan laporan atas perintah raja untuk menangkap Raden Gumarang,
ternyata reaksi dari Mapanji Gubar Baleman ini segera mengumpulkan prajurit untuk mengepung kota. Akhirnya bisa diambil kesimpulan oleh Tumenggung Bajangwari, jika penangkapan yang akan dilakukan kepada Raden Gumarang atau Pangeran Maheso Walungan ini benar-benar akan dilaksanakan. Untung saja semuanya itu sudah direncanakan oleh mereka berdua, yaitu pelarian menuju ke Gantar. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya karena Tumenggung Bajangwari ini punya anak buah yang begitu lincah, yaitu Senopati Udan Awu. Oleh sebab itu, dengan petunjuk-petunjuk yang telah dibuat, yang direncanakan oleh Senopati Udan Awu untuk melarikan diri, yaitu Raden Gumarang dan Tumenggung Bajangwari, maka semuanya berjalan dengan mulus. Akhirnya dua tokoh Kediri ini bisa meloloskan diri dari kepungan prajurit-prajurit Kediri. Akhirnya dua orang ini menuju ke Gantar. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah keadaan Tumapel? Tumenggung Rudrobondo yang menyempatkan diri untuk datang ke Kediri saat itu karena diundang oleh raja untuk menyaksikan eksekusi Mapanji Rogomurti. Nah, sudah diketahui bersama bahwa eksekusi itu gagal. Justru malah istana Kediri hancur total. Nah, setelah diadakan perbaikan-perbaikan, kemudian diserahkan pimpinan kemiliteran kepada Mapanji Gubar Baleman beserta pembantunya, yaitu pendamping Raden Gumarang atau Pangeran Maheso Walungan. Maka Tumenggung Rudrobondo kemudian kembali lagi ke Tumapel. Sesampai di sana, Tumenggung Rudrobondo bertemu dengan Tunggul Ametung, yaitu pimpinan wilayah di Tumapel. Kemudian menyampaikan pesan, apabila Ken Arok mendapatkan perhatian yang penting dari Mapanji Gubar Baleman. Oleh sebab itu, kedatangannya di sini, yaitu ke Tumapel itu, adalah untuk menjemput Ken Arok, dibawa ke ibu kota, bertemu dengan Mapanji Gubar Baleman. Rencananya Ken Arok akan diangkat menjadi seorang senopati dan diberikan tugas untuk membentuk segelar sepapan di wilayah Tumapel, sehingga nanti di Tumapel memiliki dua pasukan. Pasukan segelar sepapan yang pertama yang dipimpin oleh Rudrobondo, dan segelar sepapan yang kedua yang nanti akan dipimpin oleh Ken Arok. Nah, oleh sebab itu, kedatangannya ke Tumapel ini untuk menjemput Ken Arok, diajaknya untuk pergi ke Kediri bertemu dengan Mapanji Gubar Baleman yang akan diangkat sebagai seorang senopati. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya berita itu sampai kepada Ken Arok. Tentu saja Ken Arok sangat setuju dan senang karena Kediri memiliki perhatian kepada dirinya. Maka Ken Arok mendatangi istrinya, yaitu Ken Umang, untuk berpamitan. Tetapi setelah di rumah Ken Umang,
betapa terkejutnya yang namanya Ken Arok. Karena Ken Umang mengatakan secara terus terang bahwa beberapa hari yang lalu didatangi oleh Tumenggung Tumapel, aku Tumapel, yaitu Tunggul Ametung. Tunggul Ametung memerintahkan kepada Ken Umang agar bercerai dengan Ken Arok karena dirinya akan dinikahi sebagai putri, sebagai istri selir. Ken Arok terdiam. Kemudian mulai sadar di dalam hatinya. Dengan tenang mengatakan, mengembalikan kepada Ken Umang, "Wahai Adinda Ken Umang, menurut kamu bagaimana?" "Kang Mas," kata Ken Umang, "aku sudah mengenal Kang Mas sejak saya remaja. Aku menjadi kekasih Kang Mas sejak remaja. Sejak Kang Mas masih menjadi orang yang dikejar-kejar kerajaan, aku selalu mencintai Kang Mas. Bahkan Kang Mas menghilang hampir 5-6 tahun, aku tetap bertahan untuk menunggu Kang Mas. Bahkan aku mencoba untuk ke Kediri. Itu tujuanku hanyalah untuk mencari berita tentang keadaan Kang Mas. Nah, sekarang aku sudah kembali ke Tumapel, ketemu dengan Kang Mas. Betapa senangnya hatiku. Dan aku tidak akan menduakan siapapun selain Kang Mas. Tetapi kita sekarang ini Kang Mas berhadapan dengan Tunggul Ametung, orang yang berkuasa. Nah, oleh sebab itu, kalau menurut aku, biarkan mereka melakukan hal itu kepada kita. Pergilah Kang Mas ke Kediri untuk menjadi seorang senopati dan kembali ke Tumapel. Biar aku menjadi istri selir dari Tunggul Ametung. Tapi ingat Kang Mas, aku tidak akan pernah memberikan tubuhku ini kepada Tunggul Ametung, walaupun hanya sekali. Saya tidak akan pernah mau. Tetapi kehadiran Kang Mas, sewaktu-waktu pintu akan aku buka. Aku akan melayani Kang Mas seperti sedia kala. Sehingga secara resmi memang aku seakan-akan sudah tidak menjadi suami istri dari Kang Mas. Seakan-akan aku menjadi selir dari Tunggul Ametung. Tetapi itu semuanya adalah palsu, hanya untuk menuruti kekuasaan mereka. Karena kalau kita nanti melawan, kalau kita tidak mau, aku menolak misalnya, maka karir dari Kang Mas akan hancur. Aku pun akan hancur. Oleh sebab itu, turuti saja. Tetapi aku mengharapkan satu hal. Suatu saat setelah Kang Mas sudah merasa kuat di Tumapel, bunuh Tunggul Ametung, jatuhkan Tunggul Ametung, sehingga Kang Mas bisa menikahi aku kembali. Ken Arok hanya diam. Di dalam pikiran Ken Arok, mengapa pikiran Ken Umang ini sama dengan aku? Bahkan aku lebih punya rencana jauh dari itu. Nah, menurut pikiran-pikiran Ken Arok, di masa diamnya itu, dia mengatakan di dalam hatinya, ini tepat, sesuai dengan rencana saya. Inilah yang akan menjadi alasan buat saya apabila nanti rencana saya itu bocor,
Inilah alasan saya, karena Tunggul Ametung mengganggu istri saya. Tetapi nanti kalau apa yang saya rencanakan ini mulus, maka hal itu tidak akan pernah saya bocorkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, berangkatlah Ken Arok bersama Rudro Bondo menuju ke Kediri. Dan setelah di Kediri ketemulah dengan Gubar Baleman. Tetapi sayang, Ken Arok tidak bisa bertemu dengan Sri Kertajaya. Karena Prabu Sri Kertajaya masih marah terhadap lolosnya saudara sepupunya, yaitu Raden Gumarang, yang lolos dari penangkapan prajurit-prajurit Kediri. Pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh sangat menarik. Terus bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Mampukah Ken Arok kemudian berhasil menguasai Tumatong? Terus bagaimanakah Kediri? Apakah masih terus melanjutkan penyerbuan terhadap Ganter? Terus bagaimanakah kiprah dari Raden Gumarang bersama dengan Temenggung Bajangwari setelah sampai di Ganter? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini hingga selesai. Sampai di sini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.